Ekspresi dokter detektif alias Doktip mendadak berubah kala mendengar nama Dr. Richard Lee. Hal itu terekam saat Doktip berada di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 17 Maret 2025. Doktip awalnya nampak bergegas menuju ruang penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu Doktip juga didampingi kuasa hukumnya. Ia sempat menjawab pertanyaan dari awak media soal kedatangannya di lokasi itu. Doktip menyebut dirinya akan memberikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan. Dia menyebut belum bisa berbicara banyak lantaran ditunggu pihak penyidik. Namun ketika ditanya mengenai laporan Richard Lee, ekspresi Doktip tampak berubah. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu Richard Lee melaporkan Doktip ke Polres Jakarta Selatan. Richard Lee melaporkan dokter detektif atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Selain dokter Richard Lee, Doktip juga diketahui dipolisikan oleh Sheila Saukia. Namanya juga tercatat sebagai terlapor di Polda Sumatera Utara dalam kasus yang tidak jauh berbeda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di satu sisi, Doktip ini menanggapi terkait dengan pemberitaan yang menyatakan bahwasannya dirinya, Doktip ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polrestabes Medan, serta mengeluarkan statement kepada pengacara dari Dr. Andreas yaitu Julianus Sembiring, mengapa sebegitu ngototnya ingin mentersangkakan Doktip seperti itu dan ingin Doktip itu masuk seperti itu. Lalu Doktip ini juga menyebut bahwasannya dia meminta untuk Kapolda Sumut untuk mengawal kasus ini karena dia menduga dan mendengar bahwasannya ada kucuran-kucuran kepada instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sisi lain, Doktip ini juga membahas terkait dengan laporannya yang di Polda Metro Jaya dan ngotot meminta penyidik Polda Metro Jaya agar segera mentersangkakan orang-orang yang dilaporkannya di Polda Metro Jaya. Pertanyaan publik pun semakin terbentuk, logika publik pun semakin terbentuk. Mengapa atas laporan orang kepada Doktip, Doktip ini mengatakan ngotot banget ingin mentersangkakan Doktip, tetapi laporan Doktip kepada orang lain meminta agar pihak kepolisian segera mentersangkakan orang-orang yang dilaporkan. Mengapa sebegitu egoisnya Doktip? Mengapa? Dugong, memang hari apes tuh nggak ada di kalender ya. Kali ini kau salah lawan Dugong ya. Kau siap-siap aja masuk kandang kau ya. Siap-siap aja kau masuk kandang. Gak usah besar-besar kali moncong kau itu ya. Gak usah besar-besar kali omongan kau itu. Gak usah tinggi-tinggi kali kau ngomong ya. Pengen ketawa gue liat lu Dugong. Aduh, janganlah jadi wanita biadab kedua. Wanita biadab pertama udah baju oranye. Kau mau nyusul atau kayak mana? Rindu rupanya ya. Rindu rupanya, terpisah rindu. Jadi pengen satu gitu, pengen satu kandang gitu ya Dugong ya. Ya udah tunggulah Dugong. Tunggu, bentar lagi kok, nggak usah lama-lama kok ya. Kau siap-siap aja dulu ya. Kau mandi yang bersih biar masuk kandang nanti wangi ya. Tumben nih lagi nge-tag aku. Kan kemarin akunku di-blok sama akunmu yang pertama. Kok nggak ikutan di-blok sama akun yang ini sih? Di-blok dong dua-duanya supaya sama gitu loh. Biar apa sih yang satu di-blok, yang satu enggak? Nah, mumpung kamu lagi pantengin akunku, aku pengen nanya ya Tiff ya. Karena kamu kan suka nge-review skincare nih. Barangkali kamu kenal nih salah satu oknum reviewer nomor 1 nih gitu. Sekarang lagi seneng-senengnya mereview. Tapi dia sangat terkenal duta review segala hal. Nggak cuman review skincare aja. Dia bisa nge-review harta orang, utang orang, baju orang, terus apalagi ya, sampai uang susu anak orang pun diurusin Tiff. Kamu kenal nggak sih siapa itu? Terus ya Tiff, kok bisa ya orangnya itu manipulatif banget. Dia itu suka mereview dengan uji lab yang manipulatif. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya prosedurnya dari dia bawa sampelnya dalam perjalanan sampai ke lab itu nggak pernah ditunjukin. Jadi kita tuh nggak pernah tahu apa yang sudah dilakukan. Apakah dijemur dulu itu skincare, apakah di ovenin, apakah dicampur, kan kita nggak tahu ya Tiff ya. Terus tiba-tiba keluarnya overclaim, nggak sesuai gitu sama apa yang kandungan di dalamnya. Tapi banyak brand-brand yang udah protes, katanya nggak seperti itu. Orang
yang kandungan aktif mereka itu udah sesuai kok. Kok bisa gitu ya, Tiff? Itu manipulatif kan ya namanya. Kalau sampai nggak sesuai sama kenyataannya, bukannya jatuhnya fitnah ya, Tiff? Menurut kamu gimana? Tapi yang paling parah nih ya, Tiff ya, ternyata orang ini itu ternyata menipu masyarakat juga. Kamu tahu nggak produk ini? Ini Hydro Glow apa gitu ya, nanti coba kita lihat deh. Dan ini testimoninya di e-commerce tanggal 21 Mei. Tapi ternyata NA BPOM-nya terbit bulan Agustus. Lah kok? Berarti kan ini produk dijual tanpa izin edar, Tiff. Gimana tuh, Tiff? Nah ini nih, Tiff. Aku ambilnya dari VT-nya APT Rose. Jadi Hydro Glow Cell Infusion Cream itu tidak terdaftar di BPOM, tapi kok ada label BPOM-nya ternyata pakai izin edar produk yang lain, Tiff. Itu menipu nggak menurut kamu, Tiff? Itu legal nggak menurut kamu, Tiff? Coba deh kamu jawab. Udah gitu ya, bicara soal overclaim. Ini, produk ini 34 kali apalah itu, menghilangkan noda hitam lebih cepat hanya dalam 7 hari. Wow, menakjubkan, Tiff. Apakah itu termasuk ke dalam overclaim atau tidak, Tiff? Coba, menurut kamu gimana? Kamu kan yang suka ngomong overclaim itu kan? Nah, menurut kamu nih gimana? Overclaim nggak nih? Ini juga lebih cepat dan 500 kali lebih intens dari retinol. Wadidaw, 500 kali, Tiff. Apakah itu termasuk overclaim atau tidak, Tiff? Menurut kamu aja nih, aku pengen dengar. Jadi ada dua ya, yaitu menjual produk yang NA-nya menggunakan NA produk yang lain. Jadi satu NA dipakai beramai-ramai, Tiff. Itu kira-kira menipu masyarakat nggak sih? Terus yang kedua, overclaim. Itu kira-kira kalau menghilangkan noda hitam dalam waktu 7 hari overclaim nggak? Terus 500 kali lebih intens daripada retinol, menurut kamu, Tiff, itu overclaim nggak? Ngomong-ngomong ya, dia ngaku-ngakunya juga dokter loh. Terus formulator juga katanya udah 17 tahun menjual skincare. Nah bayangin, kalau dalam 17 tahun itu kira-kira emang hanya satu produk ini aja yang ketahuan menipu. Menurut kamu gimana, Tiff? Kira-kira ada lagi nggak sih yang lain kalau dalam 17 tahun dia seperti itu? Dia kan klaim dirinya dokter nih ya. Dokter, kita bisa juga nih dipakai doktif juga kayak kamu. Tapi yang ini kita sebutnya doktif, dokter tifu masyarakat. Kamu setuju nggak? Jadi ternyata si oknum doktif yang tadi tuh, yang entah dia mereview itu, nah dia ini suka menghakimi brand-brand owner. Jadi brand-brand owner ini ada yang memang bersalah di masa lalu, sama kayak yang tadi itu, sama kayak yang oknum yang tadi mereview itu. Jadi punya dosa masa lalu, tapi wah dihakimi banget nih, Tiff, gitu, dihakimi, kasihan sampai bertumbangan gitu kan, nggak dikasih ruang untuk berbenah, Tiff, gitu. Terus ada juga yang produknya memang nggak ada masalah nih, Tiff, cuman karena ownernya katanya terlalu kaya, terlalu sering memamerkan kekayaan, jadi masalah, Tiff. Menurut kamu tuh gimana sih? Dari pandangan kamu tuh kayak apa? Tahu-taunya, Tiff, aku kasih tahu kamu ya, tahu-taunya orang yang suka nge-review yang tadi itu, ujung-ujungnya tahu nggak, minta duit, Tiff, 2 juta Singapore dollar. What do you think? Menurut kamu gimana nih, Tiff? Nah, terus di sini juga ya terakhir, aku mau tanya sama kamu nih, Tiff. Kamu kan ngomong gini, cari duit yang halal ya sayang, maksudnya aku kan. Jadi menurut kamu aku nyarinya duitnya nggak halal gitu, duit haram gitu yang aku cari gitu. Terus aku mau nanya, kalau kamu cari duitnya halal apa haram, Tiff? Komen dong. Iya, satu lagi, Tiff. Konon katanya oknum yang tadi itu yang aku bilang suka tipu-tipu masyarakat yang tadi itu udah ditetapkan sebagai tersangka. Kamu tahu nggak? Bener nggak itu? Di Medan katanya A1, ini A1 tersangka. Wih, bentar lagi tahan nih, Tiff. Menurut kamu gimana tuh?